Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aji Jurijal dari kelas IPSC semester 4 jurus MK Praktik Ibadah kelompok 39 dan dosen pembimbing Pak Khomarudin. Adapun di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bab mawaris. Mawaris dalam pengertiannya menurut KBBI yang artinya orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Sedangkan warisan sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu warasa yarsu, warisan, yang artinya warisan. Adapun beberapa istilah tentang warisan itu sendiri. Yang pertama yaitu waris. Waris artinya orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Yang kedua yaitu warisan. Warisan adalah orang yang diwarisi harta benda peninggalannya. Yang ketiga yaitu al-iris, yang artinya harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris. Yang keempat yaitu warasan, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli warisnya. Yang kelima, terakhir yaitu tirkah, yang artinya semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil. Adapun hukum dalam mempelajari fikih mawaris ini yang semulanya fardu kifayah karena alasan sesuatu menjadi fardu ain, terutama bagi orang-orang yang memimpin suatu daerah ataupun pemuka agama di daerah tertentu. Adapun asas-asas di dalam warisan itu sendiri, yang pertama yaitu asas izbari, yang mempunyai pengertian yaitu pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Gusti Allah. Apabila kita lihat dari pengertiannya, kita bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama yaitu sudut pandang pewaris. Pewaris dari sudut pandangannya, sebelum meninggal dunia tidak boleh menerima peralihan harta sepeser pun. Yang kedua yaitu dari sudut peralihan harta itu beralih dengan sendirinya, tidak bisa dialihkan oleh orang lain kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu jumlah hartanya dilihat dari mafrudah, atau yang berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan. Yang keempat yaitu penerimanya, penerima peralihan harta. Harta peninggalan itu telah ditentukan secara pasti. Yang kedua yaitu asas bilateral, yaitu seseorang menerima warisan atau hak waris dari kedua belah pihak saudara atau kerabatnya, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Yang ketiga asas individu adalah setiap ahli waris atau secara individu berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa terkait kepada ahli waris lainnya. Yang keempat yaitu asas keadilan berseimbangan, adalah keseimbangan antara hak dengan kewajibannya. Yang kelima yaitu kewarisan akibat kematian, adalah jadi menurut hukum Islam peralihan harta hanya terjadi karena kematiannya saja. Adapun sebab-sebab adanya hak waris, yang pertama yaitu hubungan kekerabatan. Karena hubungan kekerabatan itu, maka ada
potensi dari seorang itu untuk mendapatkan warisan dari kerabatnya yang setelah meninggal. Yang kedua yaitu hubungan perkawinan. Karena hubungan atau ikatan pernikahan ini, seorang bisa memperoleh warisan dari orang yang dinikahi ataupun dari hasil pernikahan itu. Yang ketiga yaitu al-wara, menerima atau memerdekakan budak atau hamba cahaya. Tadi kan sebab-sebab memperoleh hak waris. Kalau ini mah sebab-sebab orang itu tidak mendapatkan warisan. Yang pertama yaitu memperbudak. Jadi orang itu secara langsung ataupun sengaja memperbudak orang tersebut, maka tidak memperoleh warisan. Yang kedua yaitu perbedaan agama. Ketika seorang anak ataupun seorang dengan orang tuanya mempunyai agama yang berbeda, maka anaknya itu tidak bisa memperoleh warisan dari ibunya ataupun dari keluarganya yang memang beda agama dengan anaknya. Yang ketiga yaitu pembunuhan. Ketika seorang anak, naudzubillah min dzalik ya, membunuh orang tuanya, maka secara otomatis warisan itu tidak bisa dijatuhkan kepada anaknya. Yang keempat yaitu berlainan dengan negara gitu. Yang kelima yaitu karena murtad. Ketika anak itu bertumbuh dewasa dan orang tuanya meninggal, dan ketika proses pertumbuhannya anak itu tiba-tiba keluar dari Islam. Jadi ketika orang tuanya meninggal, tidak bisa ataupun tidak memperoleh warisan tersebut dari orang tuanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.